dengan NPM 2114140009. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi kami tentang pelecehan seksual di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Adinda Permatasari, NPM saya 2114141012. Perkenalkan, nama saya Sarvita Sundaryapura, NPM 21141414. Nah, perkenalkan, nama saya Dina Fitriana dengan NPM 2114141010. Perkenalkan, nama saya Vidya Winandari Putri, NPM 2114141025. Perkenalkan, nama saya Pacita Tendang, NPM 2114141024. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video tentang pelecehan seksual dan materi-materi yang tentang pelecehan seksual. Mari kita simak videonya. Teman-teman udah pada tahu belum arti dari pelecehan seksual itu? Menurut International Labour Organization, pelecehan seksual adalah perilaku bersikap seksual yang tidak bisa diterima, yang membuat orang merasa terhina, dipermalukan, atau diintimidasi. Pengertian lain pelecehan seksual ialah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Aku mau jelasin bentuk dan jenis pelecehan seksual. Secara luas, terdapat 5 bentuk dan jenis pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan, mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Yang kedua, pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual. Yang ketiga, pelecehan isyarat, termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan lain-lain. Yang keempat, pelecehan tertulis atau gambar, termasuk penampilan bahan pornografi, gambar, screensaver, atau poster seksual, atau pelecehan lewat email, dan mode komunikasi elektronik lainnya. Yang kelima, pelecehan psikologis emosional, terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Baiklah, saya akan menjelaskan. Akan tetapi, belum semua orang benar-benar paham tentang apa itu pelecehan seksual, dan berikut adalah perannya pemerkosaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, meskipun jarak pandang atas kejadian tersebut masih bisa praktiakti, yaitu kecenderungan melihat korban sehingga pemicu kejadian. Sesungguhnya tentang kekerasan seksual bukan hanya pemerkosaan saja, melainkan sangat bervariasi, dan modus operasinya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Kekerasan seksual mengacu pada suatu pergaulan negatif yang berkonotasi seksual sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Yang paling tepat untuk memahami pengertian seksual, pelecehan seksual memiliki rentan yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal, berlaku yang tidak senonoh, menunjukkan gambar porno, seperti pemaksaan, mencium, atau makhluk mengancam dan akan menyulitkan si perempuan bila menolak atau memberikan layanan seksual, hingga pemerkosaan. Pelecehan seksual memiliki rantai yang demikian luas, sehingga dapat terjadi dimanapun selama ada campur tangan laki-laki dan perempuan. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam kebijakan seksual.
Maraknya kekerasan seksual di Indonesia semakin menggila. Ada banyaknya kasus dari segala bentuk tindakan dari kekerasan seksual pada wanita. Saat ini Indonesia dibanjiri oleh berita tentang pemerkosaan wanita, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, dan kasus kekerasan seksual lainnya. Pemerintah memiliki komitmen besar dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Untuk menjalankan komitmen ini dengan baik, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komitmen tersebut salah satunya dapat dilihat dari upaya pemerintah memasukkan rancangan undang-undang RUU tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) ke dalam inventarisasi 37 RUU Program Legislasi Nasional. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi pelecehan seksual? 1. Mengonfrontasi langsung pelaku. Kapan kamu merasa tidak nyaman karena pelecehan seksual? Bahkan meskipun pelaku melakukannya secara bercanda, bersikaplah dengan tegas dan lakukan sesuatu untuk menghadapinya. 2. Selalu waspada. Sering mendengar kasus pelecehan seksual di tempat umum, khususnya di transportasi umum. Nah, karena itu penting untuk selalu bersikap waspada saat kamu berada di tempat umum. 3. Mempersenjati diri. Tidak ada salahnya bila kamu belajar bela diri agar kamu bisa melindungi diri sendiri dari tindakan kejahatan sekaligus sebagai olahraga. 4. Teriak dan lari. Ada situasi ketika kamu tidak mungkin mengonfrontasi pelaku pelecehan secara langsung. Misalnya, saat kamu sedang berdiri, maka langkah yang bisa kamu lakukan adalah segera ambil langkah 1000 atau lari. 5. Ceritakan kepada keluarga dan sahabat. Bila kamu mendapatkan tindakan pelecehan secara terus-menerus dari rekan di kantor atau tetangga, beritahukanlah pada keluarga atau sahabat terdekat untuk meminta solusi dan bantuan. Nah, dari paparan pelecehan seksual yang dijelaskan tadi, pasti udah pada tahu dong, apa sih pelecehan seksual itu? Bentuk dan jenisnya, bagaimana cara menghadapinya, serta penjelasan lainnya. Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan saja loh. Bahkan pria juga dapat mengalami pelecehan seksual. Dapat disebut pelecehan seksual ini tidak mengenal gender atau umur. Maka dari itu, penting sekali untuk mengedukasi mengenai hal ini dari kecil agar orang-orang dapat memahami dan mengerti bahwa pelecehan seksual ini merupakan hal yang salah. Dan harapannya untuk kedepannya semoga kejadian pelecehan seksual ini berkurang atau tidak ada lagi. Maka dari itu, marilah sama-sama kita mengurangi pelecehan seksual agar waspada dalam kondisi apapun dimanapun yang telah terjadi. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita menjalankan dengan sesuai arahan hukum dan undang-undang. Maka dari itu, sekarang ayo like, comment, subscribe, dan ajak teman-temannya untuk menonton agar tahu apa sih itu pentingnya menghindari pelecehan seksual.